Halo sahabat tablet, jumpa lagi di pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tipe data yang ada di Python ya. Kita sudah mempelajari tipe data string. Kita juga sudah mempelajari tipe data integer dan sudah mempelajari juga tipe data float. Nah, sekarang kita akan mempelajari tipe data list. Jadi list itu apa sih? Jadi list itu tipe data yang berbentuknya itu deret ya. Di list itu kita bisa mengkombinasikan tipe-tipe data yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau membuat list, biasanya kita akan memakai kurung siku dan dipisahkan dengan tanda koma seperti ini ya. Jadi misalnya kita ingin membuat satu list. Ini kita hapus dulu. Kita akan membuat list apa misalnya, katakanlah kita satu buah list nama bunga ya. Misalnya kita buat variabelnya namanya bunga. Di dalam bunga ini kita akan memasukkan anggota-anggotanya ya. Jadi bunganya jenis apa aja gitu ya. Nah, kita bisa membuat list dengan menggunakan kurung siku. Nah, kita tulis misalnya namanya mawar, melati. Nah, kita pisahkan dengan koma ya teman-teman, jangan lupa. Melati, dahlia, tulip, satu lagi apa kira-kira? Anggrek gitu ya. Nah, ini tampilan list ini bisa juga kita tampilkan ke layar dengan menggunakan sintaks print. Jadi kalau kita mau memunculkan list ini, kita munculkan di layar dengan perintah print, kita langsung masukkan variabelnya aja ya, bunga gitu. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Oh, error. Kenapa error? Karena mawar di sini adalah tipe data string. Jadi kita harus menentukan dulu di dalam list ini tipe datanya apa. Karena di sini bunga ini tipe data string, maka kita harus menambahkan kutip di sini. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Nah, tercetak di sini ya. Mawar, melati, dahlia, tulip, dan anggrek. Nah, selain tipe data string, kita juga bisa memasukkan ke dalam list itu tipe data seperti tipe data numerik. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, kita bisa membuat tipe data numerik dengan seperti ini. Contohnya, kita akan memasukkan ke dalam list bilangan prima. Kita buat variabelnya bilangan underscore prima. Kita akan memasukkan di sini bilangan sifatnya hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri ya. Itu kan yang biasa disebut dengan bilangan prima. Jadi kita masukkan di sini 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Nah, cara mencetak ke layarnya juga tetap sama. Kita bisa menggunakan perintah print dan kita masukkan variabelnya bilangan prima. Nah, ini kita clear screen dulu. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, berhasil kan? Jadi kita sudah berhasil mencetak tipe data integer yaitu bilangan prima. Lalu tipe data apa aja sih yang bisa dimasukkan ke dalam list? Sebenarnya tidak hanya satu-satu tipe data saja yang bisa kita masukkan ya. Kita juga bisa memasukkan data campuran. Misalnya saya mau menuliskan di sini nama variabelnya katakanlah mix data. Sama dengan di sini saya akan mencampurkan 3 tipe data. Misalnya saya akan mencampurkan tipe data string. Saya akan tuliskan Andika tipe data string, dan yang kedua adalah tipe data float 13,5 misalnya, dan tipe data integer 11, dan tipe data kompleks. Misalnya saya akan memasukkan 2J seperti itu. Kira-kira ini bisa nggak kita pakai menggunakan list? Kita coba ya. Kita masukkan variabelnya mix data. Kita coba jalankan. Nah, ternyata bisa. Jadi ini membuktikan bahwa di dalam list kita bisa memasukkan berbagai macam tipe data. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengakses atau menampilkan
anggota dari list. Jadi saya sekarang sudah memiliki variabel bunga dengan anggota nama-nama bunga ya, seperti mawar, melati, dahlia, tulip, anggrek, dan sedap malam. Nah, bagaimana cara kita mengakses anggota dari variabel bunga ini? Caranya kita ketikkan sintaks print dalam kurung nama variabelnya. Nah, kalau menggunakan cara manual, kita bisa saja mengakses menggunakan indeks. Jadi kita bisa saja mengetikkan di sini kurung siku, kita mau mengakses indeks keberapa gitu ya. Jadi di dalam list di Python ini, indeks itu sama seperti array dalam pemrograman yang lain ya. Jadi indeks itu dimulai dari indeks ke-0 yaitu mawar, indeks ke-1 melati, indeks ke-2 dahlia, dan sampai ke sedap malam ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses nama-nama bunga ini, kita tinggal menuliskan indeks keberapa yang mau kita akses ya. Katakanlah saya mau mengakses indeks ke-2 misalnya. Kita coba print, kira-kira menurut teman-teman apa yang akan muncul? Kita coba print. Nah, yang akan muncul adalah dahlia. Kenapa dahlia? Karena dahlia ada di indeks kedua ya kan? Indeks ke-0, indeks pertama, indeks kedua gitu ya. Nah, ada lagi metode untuk mengakses anggota di dalam sebuah list ini menggunakan teknik slicing. Jadi kita akan memunculkan dua anggota atau lebih dengan menggunakan teknik slicing. Jadi misalnya saya mau mengakses indeks kedua sampai dengan indeks keempat misalnya. Indeks keempat. Coba kita print. Nah, untuk menggunakan sampai dengan itu kita menggunakan ini ya, titik 2 di sini ya. Jadi saya ingin memunculkan anggota dari bunga ini dari indeks kedua sampai indeks keempat. Kita coba print. Nah, yang muncul adalah dahlia dan tulip. Kita coba ya, dahlia itu ada di posisi indeks kedua dan tulip berada di indeks ketiga. Kenapa anggrek tidak muncul? Karena yang dimunculkan di dalam itu hanyalah indeks kedua dan ketiga. Jadi indeks keempat itu tidak dimasukkan. Jadi bagaimana kita caranya untuk mendapatkan indeks keempat? Jadi tentu saja kita harus menambahkan di sini indeksnya mulai dari indeks kedua sampai indeks ke-5 gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, nah maka anggrek akan ikut tercetak seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencetak mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-6 misalnya, bagaimana caranya? Sebenarnya kita bisa aja menggunakan seperti ini ya, indeks ke-0 sampai indeks ke-5. Toh nanti juga yang akan muncul, yang akan ditampilkan hanya sampai indeks ke-4 kan. Kita bisa menggunakan seperti ini. Coba kita print. Nah, akan muncul mawar sampai anggrek. Nah, kalau misalnya cara yang biasa saya gunakan itu, saya tidak akan menggunakan angka 0 di sini, tapi cukup dengan titik 2 sampai 5. Coba ya, kita jalankan. Nah, hasilnya sama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu kita ingat bahwa dalam mengakses list dengan menggunakan metode slicing, meskipun kita mencoba untuk menampilkan indeksnya sampai dengan indeks ke-5, tapi yang akan ditampilkan tetap hanya sampai indeks ke-4. Seperti itu ya. Nah teman-teman, untuk latihan yang terakhir, sekarang kita akan belajar menggunakan list untuk mencari nilai rata-rata ya. Katakanlah kita ini adalah seorang guru dan kita mau menghitung nilai rata-rata murid
kita, dan kita menggunakan Python untuk mencari nilai rata-rata tersebut. Nah, yang pertama-tama kita harus membuat variabelnya terlebih dahulu. Variabelnya kita sebut saja nilai siswa. Nah, di sini kita masukkan, biasanya nilai siswa itu menggunakan tanda koma ya teman-teman. Nah, supaya tidak rancu, kita mengikuti penulisan sesuai dengan penulisan di Python saja ya. Kita masukkan saja nilainya di sini, misalnya 7,6. Maksudnya di sini adalah 7,6 ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita akan mencari nilai rata-rata kelas dengan menggunakan teknik list di Python. Di dalam list ini kita bisa nggak sih menggunakan atau mencari nilai rata-rata? Bagaimana caranya kita mengecek di list ini? Biasanya kan kalau nilai rata-rata itu kita biasa menggunakan min atau average gitu ya, kalau biasanya kita menggunakan Excel. Tapi kira-kira di list ini ada nggak ya sintaks seperti itu? Bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya adalah, nah sekarang di window yang sebelah kanan ini saya coba untuk mengakses apa saja yang bisa list lakukan ya. Jadi kita coba di sini, kita ketikkan dulu Python. Nah, sekarang bagaimana kita cara melihatnya? Kita mengecek kira-kira average atau min itu ada nggak di dalam list. Cara mengeceknya seperti ini ya. Dir dalam kurung list, lalu kita pencet enter. Nah, kita lihat sebentar di sini ada tidak kata-kata seperti min atau average seperti itu. Kita bisa lihat di sini tidak ada ya teman-teman ya. Jadi di dalam directory list ini tidak ada kata-kata seperti min dan average. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencari nilai rata-rata di dalam list ini. Mungkin di dalam metodenya list ini tidak ada, tapi di dalam Python kita itu memiliki fungsi. Jadi Python itu sendiri memiliki fungsi yang sudah ada atau bawaan dia sendiri. Nah, bagaimana kita mengecek fungsi di dalam Python? Caranya adalah dengan mengetikkan seperti ini ya. Dir dalam kurung underscore built-ins underscore tutup kurung, lalu kita pencet enter. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat sebentar, ada tidak kata-kata seperti min atau average. Jadi sebelumnya dengan mengetikkan perintah ini, itu kita bisa mengetahui fungsi apa saja yang sudah disediakan oleh Python ya. Kita lihat di sini, sepertinya tidak ada ya kata-kata seperti average atau min di sini untuk mencari menilai rata-rata. Tapi di sini kita menemukan kata sum ya. Di sini ada sum dan juga kita bisa melihat ada learn di sini. Nah, di dalam fungsi Python, sum ini adalah penjumlahan dan learn ini adalah banyaknya anggota, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan kedua fungsi ini untuk mencari nilai rata-rata di Python, ya. Caranya bagaimana? Kalau misalnya kita ingin mencari nilai rata-rata itu kan rumusnya adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya siswa gitu kan. Jadi kalau di sini kita lihat banyaknya siswa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah nilai dibagi dengan banyaknya siswa gitu ya. Atau bisa juga kita sederhanakan dengan jumlah siswa gitu ya. Nah, kalau sudah kita ketemu rumusnya dan kita sudah menemukan fungsinya, langsung saja kita masukkan. Jadi caranya adalah dengan menggunakan
variabel baru saja ya. Jadi misalnya gini, kita membuat variabel baru jumlah nilai sama dengan, berarti kalau jumlah nilai adalah jumlah dari keseluruhan nilai ini ya. Nah, karena kita sudah menemukan fungsinya tadi adalah sum, jadi kita akan menuliskan di sini sum. Sum dari apa? Sum dari variabel ini ya, nilai siswa. Jadi kita masukkan saja di sini nilai siswa. Seperti itu ya. Lalu apalagi variabel yang kita butuhkan? Yaitu jumlah siswanya kan. Jadi kita buat saja variabel baru jumlah siswa sama dengan, nah, untuk menentukan jumlah siswa kita menggunakan fungsi len. Kalau len di sini di dalam bahasa Indonesianya panjangnya ya. Panjangnya data gitu. Jadi supaya lebih mudah itu kita anggap saja itu adalah jumlah siswanya. Kalau misalnya dalam kasus ini ya. Karena kan 7,6, 6,7. Nah, ini sudah pasti siswa yang berbeda-beda ya dalam satu kelas gitu kan. Jadi kita langsung saja menggunakan sintaks learn dan langsung kita masukkan nilai siswa. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir adalah kita memasukkan rumusnya kan. Nah, berarti rumusnya seperti apa? Kita buat saja variabel baru nilai rata-rata sama dengan apa rumusnya? Tadi jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswa kan. Jadi kita langsung masukkan saja jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswa. Seperti itu ya. Lalu bagaimana kita cara memunculkan di layarnya? Tinggal ketikkan print dalam kurung nilai rata-rata. Seperti itu. Coba kita jalankan. Oh, error. Kenapa error? Oh, sorry. Sini kita agak typo ya. Kita perbaiki nilainya, ini jumlah. Kok jumlah nilai? Jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswa ya. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Nah, ketemu nilai rata-ratanya adalah 7,2. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi meskipun di dalam list itu kita tidak menemukan metodenya untuk mencari nilai rata-rata, tapi di dalam Python sendiri kita sudah disediakan fungsi-fungsi yang dapat memudahkan kita dalam menggunakan perhitungan seperti nilai rata-rata ini. Oke sahabat tablet, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai tipe data list ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen aja di bawah. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka dengan materi seperti ini, dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Bye bye.